Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli dengan sampel menurut ulama 4 mazhab. Kita sering mendapati para penebas acap membeli barang dengan cukup berbekal sampelnya. Kita juga sering mendapati orang jual beli perkakas rumah tangga yang penjualnya hanya mendemonstrasikan sampelnya. Kadang hal ini lazim terjadi pada jamaah ibu-ibu PKK di kampung. Saat kita menghendaki membeli telepon seluler atau perkakas elektronik lainnya, kita juga sering disuguhi sampelnya saja. Sementara barang yang dijual masih terbungkus dengan rapi. Para penggemar baca buku juga demikian. Bila ia hendak membeli buku di sebuah toko buku, acap kali para pedagang buku ini hanya membuka satu buku sebagai sampelnya untuk jenis dan kategori judul buku yang sama. Setelah terjadi transaksi, para pembeli tidak mengambil sampel, melainkan mengambil barang yang diwakili oleh sampel itu. Apakah jual beli semacam ini hukumnya boleh? Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah menghukumi mutlak kebolehannya, sementara ulama Syafi'i merinci menjadi dua hukum, yaitu bisa batal dan bisa juga sah, tergantung pada kondisi barang yang diwakilinya. Adapun kalangan Hanabilah menghukumi sebagai tidak sah dengan disertai catatan, karena jual beli dengan sampel adalah sama dengan jual beli barang yang tidak diketahui al-bayul munhibul as. Sebenarnya apa alasan boleh dan tidaknya jual beli dengan sampel ini? Pertama, alasan dipandang sahnya jual beli dengan sampel oleh 3 ulama mazhab. Yang pertama Hanafiyah, yang kedua Malikiyah, dan yang ketiga Syafi'iyah, adalah lebih didorong karena hal tersebut sudah mahum secara urf atau tradisi. Di dalam urf ini, masing-masing pihak yang melakukan akad telah melakukan beberapa uji materi terhadap sampel, khususnya terhadap barang yang bisa ditakar atau ditimbang. Terhadap kedua tipe barang ini, sampel kadang dianggap mampu merepresentasikan kondisi semua barang yang hendak dibeli. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya gharar dan gab atau kecurangan sehingga berakibat merugikan atau dalar salah satu pihak yang bertransaksi KSI, maka ketiga ulama mazhab mensyaratkan bahwa barang yang bisa diambil sampelnya adalah harus barang yang bersifat homogen atau sejenis. Adapun bila kondisi mabi atau barang yang diperdagangkan bersifat heterogen dan bercampur, maka ketiga ulama mazhab tersebut menyatakan tidak sahnya jual beli yang acap terjadi di lapangan juga adalah sampel tidak sesuai dengan barang yang direpresentasikan, atau terjadi sedikit penyimpangan untuk sampel yang benar berbeda dengan kondisi barang yang diwakilinya. Maka ulama kalangan Syafi'iyah menegaskan batalnya akad dan harus dimulai dengan akad yang baru. Adapun bila terjadi sedikit penyimpangan dari sampel yang ditunjukkan, maka pembeli bisa memutuskan khiyar, yaitu opsi untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. Yang kedua, pandangan kalangan Hanabilah menyatakan bahwa tidak sah jual beli dengan sampel, tapi dengan disertai catatan. Syekh Wahbah al-Suhaili menjelaskan pandangan kalangan ini, yaitu kalangan Hanabilah berkata bahwa jual beli sampel tidak sah. Misalnya, seorang pedagang menunjukkan
1 sampel gandum, kemudian menjual sekarung gandum yang diambil jenis sampelnya tadi, maka jual beli seperti ini adalah tidak sah karena syarat jual beli yang seharusnya berlaku di antara mereka adalah melihatnya dua orang bertransaksi terhadap barang yang diperjualbelikan dengan pola melihat bersamaan dengan akad jual beli itu dilaksanakan serta melihatnya dengan melihat keseluruhannya atau sebagian saja sehingga terkesan menunjukkan seluruh barang yang hendak dibeli, seperti melihat salah satu dari dua ujung batu yang tidak dilipat, atau melihat bagian luar dari biji atau kurma yang hendak dibeli, yang menunjukkan kesamaan ciri dengan luarnya, atau melihat langsung bagian barang yang diduga berjenis sama dengan yang dicari. Jika menyimak uraian dari Syekh Wahbah al-Suhaili ini, hakikatnya keberadaan sampel di kalangan Hanabilah sebenarnya juga diperhitungkan. Hanya saja mereka berhati-hati dalam memutuskan kebolehan itu. Dengan jalan bolehnya jual beli tersebut harus disertai melihat langsung barang yang hendak dibeli. Jadi, keberadaan sampel ini hanya boleh dilakukan manakala pembeli berada di sisi barang yang hendak dibeli. Lain halnya dengan mazhab di atas, bahwa sampel ditunjukkan harus di sisi barang yang hendak dibeli. Sampai di sini, penting bagi kita untuk mencermatinya dan membedakan pendapat kalangan mazhab 4 ini. Sebagai penutup tulisan, ada catatan menarik dari Syekh Wahbah al-Suhaili terhadap pendapat kalangan penganut mazhab Daud al-Dairi. Kalangan penganut mazhab ini seperti Ibnu Hazm menyatakan bahwa jual beli dengan sampel hukumnya tidak sah secara mutlak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya mengakhirinya, saya akan menyimpulkan beberapa pendapat dari ulama di atas. Pendapat beberapa ulama di atas ada yang menyatakan jual beli dengan sampel ada yang sah dan ada yang tidak. Maka untuk itu ketika kita ingin membeli barang, hendaknya melihat jenisnya terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.